Happy Sabbath to everyone. God bless you. Selamat datang semua. I've been following the news about the situation in Congo. Saya mengikuti berita mengenai kejadian peristiwa-peristiwa di Kongo. And I ask you to keep in your prayers the orphanage that we have in Congo. Kita minta semua mendoakan rumah yatim piatu di Kongo. There is a rebel group that is attacking the population in that area. Jadi di daerah itu ada pemberontak yang menyerang di daerah itu. Thousands of people fleeing the place. Jadi ribuan orang meninggalkan tempat itu. And hundreds died. Ratusan yang mati. The leaders in the ministry that we have in Congo, Pemimpin-pemimpin ministry kita yang ada di Kongo, they don't know where to run. mereka tidak tahu mau lari kemana. They're sending me texts, calling me, sending me pictures. Mereka kirim teks dan foto kepada pendeta. And there is not much we can do from here. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa dari sini. But we can pray. Tapi kita bisa berdoa. So I ask you please, as your friend, remember our brothers and sisters. There are Seventh-day Adventists that live in this region. Pray for them. Jadi kita doakan mereka dan juga orang-orang Advent yang ada di sekitar situ. Everywhere we look, there is misery and distress happening. Kita melihat di sekeliling kita banyak ketegangan yang terjadi. And as Paul said, as the Apostle Paul said, Seperti katakan oleh Rasul Paulus, what we see feels or desire for heaven. dan di semua kita melihat ini, kita terdorong untuk merindukan surga. One day we will be in a better place. Sekali kelak kita akan berada di tempat yang lebih baik. And we hope God can help us to be there. Dan kita berharap supaya Tuhan bisa menolong kita. Let's start. Mari kita mulai. The greatness of a nation. Kebesaran atau kemegahan dari suatu bangsa. In 2016, tahun 2016, the world was astonished when election results showed dunia sangat terkejut dari hasil pemilihan presiden saat itu. that the winner of the United States presidential race was the magnate Donald Trump. Jadi pemenang pada saat itu adalah Donald Trump. The media could not understand how an outsider Dunia tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. an outsider means someone that is not related to politics, Trump ini dia sebenarnya bukan orang politik. had defeated a woman who had spent her entire life in this field. Dan dia mengalahkan wanita, yaitu Hillary Clinton, yang sangat berpengalaman dalam hal politik. Undoubtedly, the slogan used in his campaign, Jadi slogan yang dipakai dalam kampanye itu, "Make America Great Again," jadikan Amerika megah. play a crucial role. Jadi slogan ini memainkan peranan yang sangat penting. And the word again suggests that at some point Dan pada satu titik tertentu, this nation was a global reference, but for some reason it lose his title. jadi dunia pada saat itu kehilangan excitement. What happened in 2016 Apa yang terjadi pada tahun 2016 and
terjadi pada saat ini. lead us to ask a question. Para pemimpin bertanya-tanya, What makes a nation to be great? apa yang membuat satu negara menjadi megah atau menjadi besar? What is the secret Apa rahasianya? of its prosperity? Apa rahasia kemakmurannya? Could be its vast geographical size, Apakah mungkin wilayahnya yang luas, for more than 6 million square kilometers, lebih dari 6 juta persegi, or maybe its large population atau mungkin penduduknya yang banyak, of more than 350 million people, yang lebih dari 350 juta, or maybe its beautiful natural reserves, atau mungkin keindahan alamnya, like Yosemite Park, Yosemite Park, Sequoia Park, Sequoia Park, Rocky Mountains here and there, Rocky Mountain, or maybe its incredible technological advancements, atau mungkin kemajuan teknologi, moon landings, mendarat di bulan, internet, satellites, satelit, aircrafts, angkasa luar, or maybe its infrastructure, mungkin infrastrukturnya, the Empire State Building, bangunan-bangunan bertingkat yang tinggi, the Willis Tower, Willis Tower, the Rockefeller Center, Rockefeller Center, or maybe it's abundant on natural resources, atau mungkin kekayaan sumber alamnya, silver, perak, gold, emas, uranium, or maybe his historical heritage, atau mungkin warisan budayanya yang kaya, or its cultural and ethnic diversity. atau keanekaragaman budayanya atau etnisitinya. And the answer to these questions is a resounding no. Jadi jawabannya untuk semua pertanyaan ini adalah tidak. Nothing of this make a nation to be great. Tidak ada satupun yang disebut tadi membuat satu bangsa menjadi megah. But King Solomon tells us in the book of Proverbs Tapi Raja Salomo mengatakan dalam buku Amsal, what make a nation to be great. apa yang membuat suatu negara menjadi megah, menjadi besar? Righteousness exalts a nation, Kebenaran meninggikan suatu bangsa, but sin is a reproach to anything. tapi dosa adalah suatu yang memalukan. So the question, Kebenaran meninggikan derajat, tetapi dosa adalah noda bangsa. so the question is, Jadi pertanyaannya adalah, how then does a nation become righteous and great? bagaimana suatu bangsa menjadi benar dan besar? This is an important question Ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting. because through history Oleh karena melalui sejarah, we saw great and powerful nations have risen, kita telah melihat bangsa-bangsa besar bangkit. but after some time Tapi setelah beberapa waktu berlalu, they disappeared. bangsa-bangsa itu menghilang, lenyap. Rome, Roma, Greece, Greka, Yunani, the Persians, Persia, Egypt, Mesir, Babylonia, Babylon, and so on. dan seterusnya. A nation become righteous when its people are just, godly, and live in harmony with God's commandments. Jadi bangsa itu menjadi besar kalau mereka itu adil dan benar di hadapan Tuhan dan menurut
In the book of Deuteronomy, dalam buku Ulangan chapter 4, pasal 4 verses 5 and 6, ayat 5 dan 6, God warned the people of Israel. Allah mengamarkan orang Israel, See, I have taught you statutes and judgments, just as the Lord my God commanded. As Deuteronomy chapter 4, verses 5 and 6. Bilangan 4, 5, and 6. Bilangan 4 Chapter 4, 5, and 6. 5 dan 6. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebiasaanmu dan akan berimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Bible said, keep them and do them, for they will build your wisdom and understanding before the nations. Dan dikatakan di sini, peliharakanlah perintah-perintah supaya kamu menjadi berhasil. In other words, dalam kata lain, God was saying to them, Allah mengatakan kepada mereka, it's not your intelligence, bukan kemampuan pikiranmu, it's not your stature, how big you are, bukan perawakan kamu, betapa besarnya kamu ini, it's not your skills, bukan kecerdasanmu, ketangkasanmu, keterampilanmu, it's not the money you have. bukan uang yang Anda miliki. If you follow my commandments, Jikalau kamu menurut akan hukum-hukumku, people will see you orang-orang akan melihatmu and they will say, what a great nation is this people. dan mereka katakan betapa besarnya bangsa ini. What made a nation great Apa yang membuat satu bangsa itu besar is righteousness adalah kebenaran and is obedience to God's laws and commandments. dan penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. So let me tell you something. Jadi saya akan mengatakan kepada Anda, saudara, There is not government legislation tidak ada undang-undang suatu bangsa that they can have the power yang akan membuat kekuasaan to make a nation to be righteous. yang membuat suatu bangsa itu menjadi bangsa yang benar. Is known by the government laws that we become righteous. Bukan oleh karena undang-undang bangsa yang membuat satu negara itu menjadi bangsa yang benar. A nation become just and godly when the church influences society with the preaching of God's holy word. Jadi itu akan menjadi besar jikalau gereja mempengaruhi lingkungan kita dengan firman Tuhan. When ministers preach the word, Bila mana para pendeta menghormatkan firman Tuhan, the word penetrates in the heart of the citizens. firman itu akan menyerap masuk ke dalam hati para pendengar, Changing their lives. mengubah kehidupan mereka. And as a result, Dan sebagai hasilnya, you have a righteous and godly nation. kita memiliki suatu bangsa yang benar dan saleh. And the parable of the yeast in Matthew chapter 13. Dan perumpamaan ragi di dalam Matius 13:33.
ayat 33. Jesus didn't say, throw yeast into the dough. Yesus dikatakan, Spread the yeast into the dough. masukkan ini ragi ke dalam adonan. He didn't say that. Dia tidak katakan itu. The yeast needs to go where? Inside the dough. Jadi ragi ini perlu masuk di dalam adonan itu. And when he go inside, Bila mana ragi masuk ke dalam adonan itu, then you start to see the change in the dough. maka kita akan melihat bagaimana ada perubahan di dalam adonan itu. This happened many years ago in the year 1941. Ini terjadi pada tahun 1941. In a moment, historical moment called the Great Awakening. Pada suatu titik dalam sejarah yang disebut kebangkitan yang besar Here in the United States, di Amerika ini, a person called Jonathan Edwards. ada seseorang yang bernama Jonathan Edwards. He gave a powerful message to the people. Dia memberikan suatu pidato khotbah yang sangat hebat. Title: Sinners in the Hands of an Angry God. Dia punya judul, orang berdosa di tangan Tuhan yang murka. And when he gave this message, Pada waktu dia memberikan pekabaran ini, a revival started in this nation. terjadilah satu kebangunan rohani di negara ini. There were church group meetings in every house. Maka terjadilah perkumpulan di rumah-rumah. People who was drinking stopped. Orang mabuk berhenti mabuk. People who was stealing stopped. Pencuri juga berhenti mencuri. When you walk through the streets, Bila Anda pada saat itu dan berjalan di jalanan, you can hear in the night from different houses just hymns, people singing. pada waktu Anda berjalan di jalan pada waktu malam, hanya terdengar lagu-lagu rohani dari rumah-rumah. The situation was so good Jadi situasi itu begitu menyenangkan that police have any work to do, sehingga para polisi hilang pekerjaan and they decide to make a police choir dan mereka memutuskan membuat suatu kor polisi because they don't have people to persecute. karena tidak ada orang yang mereka lestari lagi. There was a great revival. Suatu dari satu kebangunan rohani yang luar biasa. And the secret was the preaching of God's word. Dan rahasianya adalah mengembangkan firman Tuhan. When the pastors preach God's word, Bila mana pendeta mengembangkan firman Tuhan, it penetrates the heart, dia masuk ke dalam hati, transforms the lives, mengubah kehidupan. and the result Dan hasilnya is a transformation in society. terjadi suatu perubahan di dalam masyarakat. Psalm 119:11 said, I have hidden your word in my heart Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, dalam Mazmur 19 ayat 11, that I might not sin against you. agar aku tidak berdosa terhadap-Mu. But this great awakening of the year 1741 Tapi kebangkitan besar yang terjadi pada 1741 disappeared. menghilang By the year 1960s, pada tahun 1960 with the hippie movement, dengan bangkitnya pergerakan hippies, the Beatles, The Beatles, Elvis Presley, Elvis Presley, the sexual revolution, revolusi seks, the moral fiber of the United States began to disappear. jadi moralitas pada saat itu lenyap. By the end of 1980s, Pada akhir daripada tahun 19 the cultural and moral condition of
of the nation was alarming. Kebudayaan dan moralitas pada saat itu sangat memprihatinkan. So prompting Christian organizations Mendorong akan organisasi Kristen, they start to pressure the government mereka mulai mendesak pemerintah so they can pass laws agar supaya menjalankan peraturan to restore the morality of the country. untuk memulihkan moralitas negara. A journalist called Carl Thomas Seorang jurnalis yang dikatakan Carl Thomas wrote, dia menulis, if the power of God does not constrain us from within, jikalau kuasa Allah tidak mendorong kita dari dalam, then the power of the state will have to do it. maka kuasa setan yang akan melakukan itu. But dear brothers and sisters, Tapi saudara-saudara sekalian, at Athens, sebagai orang-orang Athens, we believe this is not true. kita percaya bukan ini tidak benar. The situation right now is bad. Situasi sekarang saat ini begitu buruk. School shootings, Penembakan di sekolah-sekolah, racial conflicts, konflik ras, drug abuse, pelecehan, abuse, political corruption, korupsi, kejahatan politik, sexual abuse, pelecehan seksual, alternative lifestyles, kehidupan alternatif, obsession with material wealth. Obsesi dengan kekayaan materi. And the question is, Dan pertanyaan adalah, is this moral decline apakah kemerosotan moral ini, the government's fault? apakah ini ada kesalahan pemerintah? Oh, there is a deeper reason for this. Ada alasan yang lebih dalam di sini. Brothers and sisters, Saudara sekalian, I believe saya percaya that the collapse of the American society kemerosotan, kejatuhan daripada masyarakat Amerika is due more to the failure of the church adalah lebih banyak pada kegagalan gereja than of the failure of the state. daripada kegagalan negara. Protestantism, Paham Protestan, both liberal and conservative, liberal dan konservatif, they has forgotten that the preaching of God's word through the power of the Holy Spirit is what transforms society. mereka lupa dengan kuasa Roh Suci yang bisa mengubahkan masyarakat. Ministers have failed to call sin by its true name. Para pendeta gagal untuk menyebut dosa itu dengan namanya yang sebenarnya. They no longer call people to repentance. Mereka tidak lagi mengajak orang-orang supaya bertobat. And because Protestants lost their source of power, Oleh karena para Protestan kehilangan sumber kuasa, now they want the government to help them. mereka sekarang berpaling kepada pemerintah supaya menolong mereka. But the government law cannot change the human heart. Tapi undang-undang pemerintah tidak bisa mengubah hati. Trying to legislate morality Coba untuk membuat undang-undang untuk moralitas is like trying to wash the mouth of someone who speak bad words with soap. seperti coba membersihkan mulut yang kotor itu dengan sabun And pretend he will stop to do so. dan mereka berpura-pura bahwa mereka tidak melakukan itu. That's why the call is not for the government. Jadi panggilannya itu bukanlah untuk pemerintah. The call is for the church. Himbauan itu adalah untuk gereja. Isaiah is telling us, arise and shine, Yesaya mengatakan, bangkitlah dan bercahaya, for your light has come, karena terangmu telah datang, and the glory of the Lord has risen upon us. dan kemuliaan Tuhan itu telah datang. Brothers and sisters, Saudara-saudara, young people and children,
anak-anak muda dan anak-anak. The Lord is calling us to be yeast that transforms society. Tuhan memanggil kita untuk menjadi ragi yang akan mengubahkan masyarakat. But you know what? We will not achieve this with mediocre Christianity. We will not achieve this Tapi kita tidak bisa melakukan itu dengan light Christianity or mediocre Christianity. dengan kehidupan kita yang suam-suam. When we are lukewarm, Bila kita ini suam-suam, discomfortable, kita merasa ya nyaman. but is the perfect antidote Tetapi obat penawar yang sempurna adalah for spiritual decay. bagi kerohanian yang merosot. So we need to rise and shine. Jadi kita perlu bangkit dan bercahaya. In other words, Dengan kata lain, let us choose today to be true Christians, mari kita memilih hari ini untuk menjadi orang Kristen yang sejati, to love Christ and to be faithful to Him in everything. untuk mengasihi Kristus dan menurut kepadanya. If you are practicing something that is inappropriate, Jikalau kita melakukan sesuatu yang tidak wajar, leave that behind. tinggalkan itu, Repent, bertobat, ask for forgiveness, mintalah pengampunan, and rise with the dignity of a princess and a prince. bangkitlah dengan sebagai ratu dan permaisuri, To live a righteous and godly life. untuk menghidupkan suatu kehidupan yang benar dan yang saleh. Let us raise an altar to God in our homes. Marilah kita bangkit dengan Seek Him every morning, cari Tuhan setiap pagi, and He will give you the strength to resist daily dan temptations. Dia akan memberikan kekuatan untuk melawan setiap penggodaan, pencobaan. Let's be agents of God to influence the decay society. Marilah kita menjadi kaki tangan dari Tuhan untuk mempengaruhi akan masyarakat kita sekitar kita. Do not wait for the perfect leader to change everything. Janganlah kita menantikan pemimpin untuk mengubah segala sesuatu. Oh, He will do it. Kita mengatakan, oh nanti pemimpin itu yang akan He will melakukan. bring the change that we need. Pemimpin itu yang akan mengadakan perubahan. No, brothers and sisters. Tidak, saudaraku. The call is personal. Himbauan ini adalah bersifat pribadi. You need to decide today who you will serve. Kita perlu mengambil keputusan ke hari ini. Siapakah yang kita akan layani? As Joshua said, Seperti dalam buku Joshua dikatakan, chapter 24, verses 14 and 15, I will finish with this. pasal 24, 14 dan 15. Now therefore, Sekarang, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. takutlah Tuhan dan turutlah kepadanya. But as for me and my house, Tapi bagi aku dan keluargaku, we will serve the Lord. aku akan melayani Tuhan. There were two servants having a discussion. There were two people having a discussion. Ada sebuah orang yang mengadakan perdebatan, diskusi. They worked for a king, Kedua orang ini bekerja bagi raja. and they were discussing about whether a gentleman born or is made. Mereka memperdebatkan apakah seorang itu lahir atau That somebody born as a gentleman, apakah orang gentleman itu dia lahir. or somebody is made a gentleman. Maksudnya gentleman itu waktu lahir sudah jadi gentleman atau dibuat. So one of them was saying, a gentleman is born. Yang satu katakan seorang yang baik, yang gentleman itu dari lahir dia sudah begitu. You're born like this. And the other one was saying, no, you're wrong. Yang satu katakan, enggak, salah kamu.
A gentleman is made. Seorang yang baik, dia itu diciptakan, dibuat. So they decide to do a competition. Jadi mereka mengambil keputusan untuk mengadakan kompetisi. And the person who was saying that the gentleman is made Dan yang mengatakan bahwa orang yang laki-laki yang baik itu diciptakan kemudian, said to the other one, dan dia katakan kepada yang lain, I would prove you in 6 months saya akan buktikan dalam 6 bulan that a gentleman is made but is not born. bahwa seorang laki-laki yang baik itu dibuat, bukan karena sudah lahir dia sudah gentleman. So he tried to train a cat Jadi apa yang dibuat, dia ambil kucing dan dilatih, itu kucing dilatih to be a gentleman. menjadi gentleman. 6 months. 6 bulan. He teach him how to eat with a spoon and forks. Diajar kucing ini untuk makan dengan sendok dan garpu. He teach him how to walk like a human. Kucing ini diajar untuk jalan seperti manusia. He teach him how to dress clothes. Diajar untuk berpakaian. He even have a hat. Topi seperti ini. And after 6 months, Dan setelah 6 bulan, he was going to show this cat to the other servant. dia menunjukkan kucing ini kepada rekannya. So after the 6 months, they bring the cat to the palace. Jadi setelah 6 bulan ini kucing ini dibawa ke istana. And the cat enter walking like a gentleman. Kucing ini berjalan seperti gentleman. He sit on the chair, Duduk took the spoon and fork and start eating. dan dia mulai makan dengan garpu dan sendok. But little they knew Tapi mereka tidak sadar, tahu that the other servant bahwa pelayan yang satu have a secret behind his hands. dia ada rahasia. From his pocket, he brought a mice. Dari sakunya dia ambil itu tikus And release it close to the cat. dia pelan-pelan dia lepas di dekat kucing itu. And the cat went crazy. Kucing itu menjadi seperti menjadi gila. Then the servant said, Dan pelayan ini katakan, I told you, saya sudah bilang, a gentleman is not made. gentleman itu bukan dibuat jadi gentleman. A gentleman need to be born. Jadi gentleman ini harus sejak lahir. And the same is with a Christian person. Begitu juga dengan seorang Kristen. There is any law that the government can give us that can change the heart of someone. Tidak ada undang-undang negara yang diberikan yang membuat seorang itu berubah. It need to be a miracle Ini harus ada terjadi oleh karena mujizat from God dari Tuhan through the Holy Spirit melalui Roh Suci. when we preach God's word. Bila kita membawakan firman Tuhan, Dear brothers and sisters, saudara-saudaraku, the call is for us. himbauannya itu adalah untuk kita. Arise and shine, Bangkitlah dan bercahayalah, for your light has come, karena terangmu telah datang and the glory of the Lord dan kemuliaan Tuhan has risen upon you. telah datang kepadamu. God bless you. Tuhan memberkati.